Al-Walid ibnul Mughirah termasuk jawaranya suku Quraisy dan termasuk orang yang cerdas dan ahli bahasa. Al-Walid ini adalah ayahnya sahabat Nabi SAW, Khalid ibnul Walid, orang pintar, orang cerdas, pemberani, berduit juga, kada dapat hidayat, kada masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Nah, ini ada cerita ma'ruf, cerita ini, riwayat ini ya, tentang ketika Al-Walid ibnul Mughirah mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan ketika Al-Walid ibnul Mughirah, ya, ada satu orang, dia ini termasuk Sonadid Quraisy, termasuk jawaranya suku Quraisy dan termasuk orang yang cerdas dan ahli bahasa, ya, ngarannya Walid. Al-Walid ibnul Mughirah, putranya Mughirah. Al-Walid ini adalah ayahnya Khalid, sahabat Nabi SAW. Khalid ibnul Walid. Khalid radhiyallahu an kemudian masuk Islam, hasuna Islamu Saifullah. Julukannya Saifullah, pedangnya Allah, tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Saif, bukan syaif ya. Sin ya fa. Saifu. Saifu pedang. Saifu pedang Allah. Jadi jangan saiful, pul ipul jadi ipul. Padahal kan satu katanya saif Allah. Mending dipanggilnya saif. Bukan pul. Nah ini Sayyiduna Khalid ibnul Walid. Nah ini ayahnya orang pintar, orang cerdas, pemberani, berduit juga. Illa annallaha lam yahdihi ilal Islam. Kada dapat hidayat, kada masuk Islam, mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah ini ada cerita ma'ruf, cerita ini. Riwayat ini ya, tentang ketika Al-Walid ibnul Mughirah mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Lagi berkumpul Nabi dengan sahabatnya, lalu dia datang duduk di belakang, dia dengarkan, dia takjub. Ketika Rasulullah SAW lihat, Nabi lihat Al-Walid, Nabi kenal Rasulullah SAW dengan Al-Walid. Satu suku ya, kan mereka ini ada kerabat juga, kan Quraisy, satu kaumnya Nabi, satu suku Nabi. Nabi SAW ulangi, baca ayat itu. Dia balik bingung, dia pikirkan. Dia datang, ada orang kufar lagi duduk-duduk, dia teman-temannya itu. Dia bilang, saya tidak pernah mendengar bahasa seperti ini. Kan itu pernah juga di sini riwayatnya ada. Bagusnya bahasanya, lezatnya. Oke, saya tidak pernah temukan. Saya anggap syair ini bukan. Saya bandingkan dengan tidak ada. Oke. Wah, ketika itu mereka yang keras hati, wah khawatir ini dia termasuk tadi tokoh lah. Quraisy ini bahaya nih kalau sampai pindah agama. Jadi bulik si Al-Walid, ada mereka laporan sama Abu Jahal. Ya Abu Jahal, bahaya nih. Ya kurang lebih ya ceritanya. Si Walid ibn Mughirah kayak mulai simpatik sama Muhammad. Wah, Abu Jahal, khalana akfi. Diam, saya urus. Ada itu riwayatnya sedikit panjang. Didatangi sama Abu Jahal, dibujuk, di fitnah gitu ya. Oke, ada itu
riwayat tentang itu. Ya, yang bersamaan dengan ini. Jadi ketika dia dengar kalamnya Nabi SAW, Al-Quran ya, wa qara'a alaihi al-Quran, ya, Rasul bacakan Quran padanya. Ay asma'al walida Rasulullah ba'dal Quran raja Islami. Rasul ada berharap supaya dia masuk Islam. Sempat dia raqqa, si Al-Walid ini melunak. Raq ay qalbuh wa ma la tabu ila al-i'tiraf bihi wal Islam. Mulai condong untuk mengakui dan Nabi SAW dan Islam. Oke. Oh ya, ini di sini ada ya. Ya ini juga. Faja'ahu Abu Jahal la'natullah alaih. Datang si Abu Jahal. Oke. Ini Fir'aun hadhil ummah ya. Fir'aunnya umat ini ya di masa Nabi SAW. Itu Abu Jahal. Mungkin sampai sekarang ada lagi Fir'aun Fara'inah. Fir'aun setiap masa itu ada. Di masa Nabi SAW Abu Jahal. Di masa sekarang Allah alam. Jadi ketika dia dengar laporan ini bahwa Al-Walid mulai tertarik dengan Islam, dan si Walid ini keponakan dia, oke, ibnu akhi. Abu Jahal ngaran aslinya Amr ya, Amr bin Hisham, Amr bin Hisham. Maka fajahu Abu Jahal munkiran alaih, datang kepada Walid dengan tujuan untuk memungkirkan dia, mengingkarkan dia, oke, untuk menghalangi dia. Fagala, ketika si Abu Jahal mungkir itu di riwayat lain yang panjang tadi ya. Fagal, Walid ini sempat membantah keingkaran Abu Jahal. Wallahi, kenapa itu ini dia syair atau apa mau disfitnah? Oke. Si Walid menjawab, wallahi ma minkum ahadun. Kata dia nih, awalnya masih bantah. Tidak ada dari kalian semua, yakni Quraisy, sekalian Quraisy ini. Ahad a'lamu bil asy'ar minni. Tidak ada yang lebih mengerti daripada saya mengenai syair kalian semua. Oke? Karena di antara pengingkarannya kan itu penyair itu. Dia ahli syair saja. Wallahi ma yushbihu alladhi yaquluhu syai'an min hadha. Demi Allah dia bilang. Oke? Loh, kok Allah mereka sumpah? Iya, mereka bertahun-tahun mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Oke? Bukan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi menyekutukan. Sama dengan kita, kalau mengakui Allah Tuhan tapi menyekutukan ya musyrik juga ngarannya. Enggak mesti jahiliyah itu. Ya dia mereka bahasanya itu demi Allah Tuhannya. Nah, demi Allah alladzi yaquluhu, yakni Sayyidina Muhammad SAW, daripada Al-Quran tidak ada yushbih syai'an min hadha, daripada syair sama sekali. Oke? Wa fi khabarihi al-akhar, ada juga riwayat lain tentang Al-Walid ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa hina apa itu? Jama'a wala jama'a, dua-duanya bisa. Pakai tasydid kan mimnya, tidak? Hah? Jama'a, oke, jama'a wa jama'a, jama'a dia Al-Walid, jama'a Quraisyan. Dia kumpulkan tokoh-tokoh pemuka Quraisy. Dia kumpul enggak kada semua orang Quraisy lah. Tokoh-tokohnya, ketua-ketuanya lah, penuh-penuhannya. Indah huduril mausim. Oke. Musim itu dari bahasa Arab ya, tapi bukan mu. Bahasa Arab mau gitu. Jamaknya mawasim. Mausim kalau bahasa Arab mausim. Di Indonesia menjadi musim. Oke. Tapi musim arti asli bahasa Arab mausim itu bukan seperti kita musim hujan,
musim panas, bukan itu arti di mereka. Di mereka musim itu ada maknanya alamah, tanda, ya, yaitu waktu-waktu yang mereka itu kumpul tuh musim aslinya. Tapi bahasa Indonesia musim apa cuaca sebetulnya hampir sama zaman kan, waktu panas, waktu musim kemarau, musim hujan. Pada cuaca lah, digunakan cuaca. Kalau mereka musim itu digunakan ada saat-saat yang mereka itu kumpul. Nah, di antaranya musimul hujjaj. Dari dulu belum. Jadi haji itu orang yang ke Ka'bah ya, bangsa-bangsa Arab itu mereka memang berkunjung ke Ka'bah dari dulu. Memang tempat mereka kumpul Ka'bah itu. Oke, beribadah, beli nanti dari Makkah beli patung. Oke. Nah, ini ada musim itu. Musim orang pada datang. Nah, ini sudah mendekati musim itu. Sudah dekat nih musim haji. Ya, mungkin Dzulhijjah juga kan gitu. Musim haji ini. Pada datangan nih. Oke. Jadi si Al-Walid dia kumpulkan Quraisy. Inda huduril mausim, ketika mendekati datangnya masa mereka datang ke Mekah. Oke. yakni kanu li'annahu ma'alim kanu yajtami'una fiha bi Makkah. Mereka punya musim-musim tentu kumpul di Mekah ini orang-orang Arab. Oke, wa huduruhum maji' zamani aw maji' ahli. Walamma kana yajtami'u bi jami'u qabail Arab min kulli fajjin. Jadi ketika dari segala penjuru Arab ini pada datangan, mereka itu khasyia. Dia khawatir, di sini beliau yakni si Walid takut an yasma'a bi atharin Nabi SAW. Wah, nanti mereka tahu tentang Nabi SAW, fayatba'uh, akhirnya ngikut, ya, sehingga Walid kumpulkan orang-orang Quraisy untuk bermusyawarah dan menyepakati ya kesepakatan untuk bagaimana menghalangi orang memfitnah Nabi SAW supaya orang kada percaya, kada ikut Nabi SAW. Bahaya nih, mulai timbul SAW, nampak sudah. Ya, mulai banyak yang ikut. Wagal si Walid bicara. Inna wufud al-Arab al-wufud. Oke? Jamaknya wafad, ya. Ini rombongan yang akan datang itu wufud. Ya, dari negeri lain, dari kota lain, itu wufud, bukan orang asli. Wafad ngarannya. Oke, nah, bisa delegasi, tapi ini tidak, memang jamaah, rombongan datang ke Makkah. Taridu, syuf inna wufud al-Arab taridu. Ini rombongan Arab nih pada mau datang nih. Fa'ajmi'u fihi jar al-Walid. Maka kalian harus bersepakat fihi, mengenainya. Siapanya ini? Nabi SAW. Oke, masalah dia ini. Coba pikirkan, renungkan, ya. Ajma'u fihi ra'yan, kamu renungkan suatu pendapat, oke, ya, suatu hal, ya, kamu sepakati. Jangan sampai nanti wala yukadzibu ba'dukum ba'dha. Jangan satu sama lain saling mendustakan, kada sepakat. Harus sama, satu bahasa semua. Sepakat. Apa nih? Jadi Walid ini yang menginisiasi ini kan. Kita sepakat apa ini? Supaya sama semua, satu, tidak ada berselisih kita ini. Fagalu, ada yang berpendapat nagul kahin. Kita bilang dia dukun aja. Muhammad ini kita bilang dukun. Dukun itu, kahin itu biasanya kan yukhbir anil mughayyabat. Memberitakan sesuatu yang gaib. Kan ini Al-Quran seperti itu. Ini gimana cocoknya
dukun. Dukun itu kan suka memberitakan yang gaib, suka ngaku-ngaku mengetahui rahasia kan gitu. Nah itu dulu di bangsa Arab banyak itu, bukan sekarang aja, dari dulu memang. Ya. Nah kebiasaan dukun-dukun itu memang berbicaranya bersaja di masa itu. Bicaranya bersaja gitu. Kita bilang dukun aja dia. Ya. Nah, dukun ini ya seringkali yang dukun nih kalau meramal gitu ya. Bicarakan kan dia kan menduga-duga, menyangka-nyangka aja. Keseringannya salah. Tapi kadang kebetulan tepat, kadang-kadang itu iblis. Jangan heran. Dukun. Fagal, si Walid ini orang pintar. Dia bilang wallahi ma huwa bikahin. Nah, gak cocok dibilang dukun. Sama sekali dia punya hal tidak seperti halnya dukun. Dia punya hal ehwalnya ini. Dan bahasanya Al-Quran tidak seperti sajak-sajak yang dibawa dukun itu. Ya, ini pendapat kalian ini nggak laku kayaknya, nggak payu. Gitu lah, artinya kita harus cari yang pas nih. Dukun kada pas, karena khawatir kada payu sama orang Arab. Jangan dah. Dia bilang mahwa bizamzamatihi wala saj'ih. Seperti kan dia tidak berzamzam. Zamzam itu kalau apa ya bahasa Jawa itu ngeremeng. Zamzam itu di sini az-zamzam sautun khafi la yakad yufham. Apa itu? Kalau bahasa Jawa bilang ngeremeng, kada ada suara, kada ngerti. Kan dukung gitu kan. Tiup-tiup. Itu zamzamah, ha? Meranyo. Nah, ini kada seperti meranyonya dukun. Ya. Wala saj'ih. Tidak juga seperti sajaknya dukun nih, lain nih, ya. Nah, mereka biasa gitu, baca mantra-mantra, tapi mantranya geremeng, biasanya tuh ngundang jin gitu si dukun, ngundang jin ya, orang majusi apa itu seperti itu. Jadi kada setuju si Walid, dibilang dukun kada cocok. Galu, mereka lagi pendapat lain, majnun. Gimana kalau gila? Orang gila, yakni rusak, akalnya rusak. Nah biasanya, ya kalau di medis itu ya biasanya urusannya saraf apa ya. Ada kau nyembuhkan juga dokter kalau orang gila kan. Ya akal. Ya, jadi memang ada gila itu yang emang kena jin ya. Ada juga. Makanya kan majnun. Karena dia kena jin. Makanya majnun. Ya. Jadi kalimat bahasa Arab jinnun itu memang sesuatu yang tertutup, yang tak nampak. Jannal lail, malam yang gelap. Oke. Junnah, perisai untuk menutupi, untuk menangkal. Oke. Jannah. Jannah asalnya kebun surga kan, kada nampak di mata kita, malah ainun ra'at. Oke. Jinnah. Jin kan, jadi orang kalau bilang dia lihat jin dusta, kecuali jinnya menyerupa. Jadi kan jangan bicara sama dukun kalau dukunnya jinnya, kadang jangan percaya, dusta. Aslinya ya, kalau menyerupa oke lah, si jin menyerupa, tapi kalau bentuk aslinya kadang-kadang dusta berarti. Tapi kalau menyerupai ya mungkin. Ya. Karena dia jin. Kada terlihat. Lalu apa lagi? Junun, majnun. Akalnya tertutup. Oke.
Oke. Janin. Janin kan yang tertutup di perut, janin. Semuanya jimnun. Itu kalau bahasa Arab. Qala, dijawab oleh si Walid, dia bantah lagi pendapat mereka ini. Mahu majnun, gak cocok. Wala bi khanaqihi wala waswasatih. Ya, khanaq kan artinya, arti sebetulnya kan cekikan itu. Cekik gitu. Ya. Tapi maknanya sama dengan waswas tadi. Tidak, beda keadaan dia, keadaan seperti orang gila. Ya. Yang biasa terwas-wasi gitu. Biasanya gila itu karena dia merasa mendengar sesuatu, ada bisikan. Yalah. Ngomong sendiri seperti orang gila begitu, tidak ada. Nah, tanda-tanda itu. Galu fanaqulu syair, pendapat yang ketiga. Gimana kalau kita bilang penyair? Kan banyak aja penyair di sini. Dijawab sama Walid, mahu bisyair. Gak pas. Karena kalam yang dia bawa, ini syahidnya kan. Kalam yang dia bawa. Jadi mereka ini khawatir dengan Al-Quran. Karena tidak bisa melawan Al-Quran dan banyak orang tertarik dengan Al-Quran, dia mukjizat. Mereka pikirkan baik-baik ini. Tidak sama dengan syair. Wazannya, timbangannya tidak sama. Qad araftu syi'ra kullah, katanya si orang belajar ini, si Walid ini. Saya sudah tahu semua jenis syair. Macamnya, wazannya, maknanya. Rajazahu wa hazajahu wa garidahu wa mabsutahu wa makbudahu. Ini istilah-istilah syair. Ya, macam rojaznya kah, macam hazajnya kah, ini nama bahr ya. Bahr min buhur syair. Oke. Bahr itu kan aslinya laut, maksudnya gelombang. Nah, pakai nama bahr, bahr rajaz, bahr hajaz itu gelombang. Nah, kan ada gelombangnya lah, apa itu? Nah, ilmu arud itu bahar. Gelombangnya ini itu saya tidak paham. Nah, ini ngarang-ngarangnya ini, saya tahu rajaznya, saya tahu hajaznya. Garidahu, garid juga isim nama bahar, ya, itu dari garid, potongan itu nah. Wa mabsutahu, mutawwalat gasaid, yakni panjang-panjangnya gasida, wa makbudahu, ya, yakni ikhtisarnya wazan dan seterusnya. Tidak ada yang persis dengan Al-Quran yang dia bawa, dengan yang dia baca ini. Jadi kada pas. Nanti ini kita ketahuan nih, malahan kalau orang kada percaya sama kita. Yang pas, qul fanaqul sahir. Nah, gimana kalau penyihir? Dia sihir orang. Oke, saya enggak tertarik. Kata si Walid, mahu bisahir. Bukan, belum pas juga. Karena dia tahu disebutkan di sini. Dia mengingkari ini. Karena dia tahu bahwa penyihir itu ya bahwa biasanya minta bantuan ya, hal yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Pakai azimat, lalu mendatangkan jin, lalu baca mantra-mantra, ya kan? Dan banyak yang ngertilah sihir itu. Sedangkan tidak ada sama sekali ini seperti sihir sallallahu alaihi wasallam. Karena wala nafath wala aqd. Tidak ada nafath wala aqd. Nafas itu ludah-ludah. Kan itu sihir. Tidak ada. Dia meludah-ludah ataupun pakai akad. Akad itu pakai mengikat-ikat, tukang sihir itu pakai diikat, pakai bikin kelabang-kelabang tuh loh. Diputar di kelabang, lalu min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung ya. Nah, kebanyakan perempuan dulu itu. Jadi makanya naffatsat jamaknya naffatsah. Naffatsah
perempuan-perempuan yang meludah fil uqad, di dalam buhul-buhul kalau terjemahannya. Buhul-buhul itu yang diikat. Naffatsat, qul a'udzu birabbil falaq min syarrin naffatsati fil uqad. Jadi kejahatan orang naffatsat, perempuan-perempuan tukang sihir banyak perempuan dulunya. Naffatsat yang meludah-ludah. Nah, ini tidak ada. Wala nafathi wala aqdih. Tidak. Muhammad tidak buat itu. Ya kan? Ya. Pakai tali-tali kadada. Yang ini sudah diketahui orang seperti itu. Dan mereka tahu Sayyidina Muhammad SAW ini mulai kecil. Tidak ada yang pernah tahu dari mereka ini, ya, bahwa belajar sihir kah atau tidak. Wah, ini nggak laku nih. Galu famana gulu. Lalu apa? Ya. Lalu apa? Famana gulu kalau gitu. Kami, kamu, apa menurut kamu? Apa pendapat kamu? Jawab si Walid, qala ma antum bigailina min hadza syai'an illa wa ana a'rifu annahu batil. Jadi begitu yakin si Walid ini, semua yang kalian katakan dari pendapat ini fi haqqi mengenai dia SAW, illa wa ana a'rif, saya tahu betul annahu batil, semuanya ini batil, tidak bisa diterima. Dan orang-orang yang cerdas, yang kenal dengan Muhammad ini SAW, tidak ada yang bisa nerima ini. Dipikirkan sama si Walid. Akhirnya pokoknya harus dibuat fitnah ini. Karena kada nemu dia pikirkan. Tapi kata Walid, wa anna aqrabal qaul, yang paling mendekati ini, ya, walaupun semua ini batil, sudah batil, saya tahu batil nih, kada. Tapi yang paling mendekati annahu sahir, penyihir, tukang sihir, ya. Ini di dalam syarah disebutkan wa hadza rajul, yakni Walid ini, aqilun, seorang yang cerdas, tapi khatamallahu taala ala qalbi wa sam'i, memang Allah tutup hatinya dan telinganya, ya. Wa nasajat anaqibud dhalal ala basari, ada laba-laba membuat rumahnya di akalnya dia, jadi tertutup. Jadi dia pikir ini paling dekat, karena tertutup jadi tolol, kan, jadi hamqa. Fa innahu sihrun, ini paling dekat. Ketika dia pikir, kenapa ini paling dekat? Ini kita bilang sihir saja, karena ada segi persamaan begini. Nah, kita fitnah orang, kita hasut orang, ada persamaan yufarriqu bainal mar'i wa banih. Gara-gara dengar ini jadi memisahkan antara seorang sama anaknya. Jadi berantem bapak sama anak gara-gara Muhammad nih. Nah, ini sihir nih. Wal mar'i wa akhi, bisa memisahkan antara seseorang dengan saudaranya. Oke. Wal mar'i wa zaujih, seseorang sama istrinya. Sama pasangannya, istrinya di sini, ya, perempuannya. Wal mar'i wa ashiratih, bisa memecah belah antara seseorang dengan keluarganya. Ya. Nah, ini terjadi, kan gitu. Makanya dia bilang akrab. Wa qad kana dzalika, itu terjadi fa inna man dzaqa halawatal Islam, yang merasakan manisnya Islam, taraka ma'adahu li ajrihi sallallahu alaihi wasallam, mereka tinggalkan. Ya, ini terjadi pada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ya. Lalu dia katakan in hadza illa, nah, fatafarraqu, kemudian mereka ahli majlis berpisah dari majlis tersebut yang mereka musyawarah di sana, wajalasu ala subul, mereka duduk di jalan-jalan, oke, sekitar
Makkah untuk menghadang orang datang. Ikam di sana, ikam di sana, ikam di sana. Nah, sepakat penyihir. Oke, siap-siap untuk orang datang haji, kasih tahu. Subhanallah. Apa maksudnya? Yuhadhirunan nasa. Memberi peringatan sama orang, hati-hati. Jangan percaya. Ya. Pokoknya setiap ketemu orang dia dikasih tahu. Di dalam ada di Makkah sekarang. Jangan sampai kamu tergoda oleh Muhammad. Ya, jangan sampai kamu goyah agama kamu. Ya kan? Nah, seperti itu kurang lebih ya. Di sini faqalu dzalika kulli man qadima lil hajj. Setiap yang datang haji mereka sampaikan ini. Fa fasha amruhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tersiar nih berita tentang Nabi ini. Viral. Penyihir viral. Oke. Di antara kabilah-kabilah Arab terkenal penyihir, tapi terkenal penyihir. Di situ disebutkan Abu Talib, pamannya Khasyah, Abu Talib bin Dzalik. Oke, khawatir takut ini minta ibin Nabi SAW, kan Nabi mencela kemudian berhalanya, ya kan? Ada kekhawatiran, ya. Khawatir mereka akan berbuat yang menyakiti, mengganggu Rasulullah SAW. Sehingga ada di sini disebutkan tentang panjangnya dia punya qasidah pujian kepada Nabi SAW mengenai hal ini, bahwa dia puji Nabi tidak seperti yang mereka fitnah dengan syair Abu Talib. Oke. Dikatakan walau la khaful itala auradtu lima fihi min madhi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak tahu kepanjangan jar Syekh Al-Khafaji ini ya, saya sebutkan di sini. Nah, fa anzalallahu ta'ala fil Walid. Nah, ini sabab nuzulnya ayat yang akan kita baca. Maka Allah turunkan, oke. Jadi ini dinamai sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Allah mencela si Walid tadi. Apa itu? Dalam surat Al-Muddathir ya. Al-Muddathir gum fa'anzir, orang yang berkemul, Nabi SAW, sampai kepada ayat zarni jar Allah. Nah ini Walid. Zarni ay utrukni jar Allah, biarkan saya saja. Saya wa man khalaqtu wahidah. Saya dengan yang saya ciptakan sendiri itu nah. Oke. Da'ni ma'ah fa ana akfihi min kaidi a'da'i. Wa in kana wahida. Di sini ada dua tafsir ya. Ya. Apakah wahida ini kepada Nabi SAW, wa man khalaqtu wahida, yang saya ciptakan dia sendiri. Nabi SAW itu sendiri, ya, tidak ada keluarga, ya Pak. Karena meninggalkan beliau. Tapi ada yang mengatakan bukan wahida ini ya si Walid tadi. Nah, karena dia memang ditinggalkan sama keluarganya. Oke, si Walid nih. Jadi dzarni, biarkan saya, wa man khalaqtu wahida, dengan yang saya ciptakan sendiri, yakni Walid. Yang menunjukkan Walid di sini kan ayat selanjutnya. Wa ja'altu lahu malam mamduda, yang asalnya dia sendiri, Allah lapangkan rezekinya. Ja'altu lahu malam mamduda, saya beri dia harta yang mamdud, harta yang lapang, muttasilan. Ya, dalam tafsir disebutkan riwayat minaz zuru' wad duru' wat tijara, orang kaya punya kebun banyak, oke, punya ternak banyak, juga dagang, pengusaha. Jadi orang kaya si Walid ini. Biarkan saya dengan yang saya ciptakan itu sendiri. Saya beri dia harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak laki-laki. Dia punya anak laki banyak. Dia mengatakan 10 atau lebih anak laki-lakinya. Syuhuda, yang semua itu
ada dua tafsir. Syuhuda makna syuhuda itu jamaknya syahid ya, yang hadir. Artinya yang selalu, salah satu tafsirnya berarti kan bahwa selalu mengiringi dia nih si anak-anak ini. Oke? Wa banina syuhuda. Anak-anak laki yang selalu berjalan bersama dia. Wa mahattu lahu tamhida. Oke, dan kami beri dia sama dengan mal tadilah ya. Tamhida itu kan berapa? Kelengkapan gitu ya. Wa mahattu tamhida. Wa mahattu lahu, kami hamparkan kepada dia, ya kan? Segala kelapangan. Gitu ya. Oke. Tsumma yatma'u an azida. Kemudian dia nih si wal ini yatma' mau pengen an azida, aku menambahkannya kata Allah. Dia pengen aku menambahkan. Tsumma si Walid yatma'u an azida. An azid. Dia mau saya tambah. Kalla. Ya Allah, kalla. Saya tidak akan tambah. Innahu kana li ayatina anida. Karena dia menentang ayat-ayat kami. Oke. Yaitu menceritakan tentang kejadian ini. Sa'urhiquhu sa'uda. Kami akan hukum dia dengan beban. Sa'urhiquhu sa'ukallifuh. Kami bebani dia dengan su'uda. Su'uda itu su'uda kan naik, diibaratkan gunung yang tinggi, yakni diberi beban gunung, atau ya kan dia akan disiksa dengan dijatuhkan dari ketinggian yang tidak pernah sampai-sampai, artinya nerakanya itu ya. Nah, ini terjemahannya ya. Lah, innahu fakkara wa gaddar. Jar Tuhan nih dalam surat Mudaththir. Sungguh dia fakkar, dia merenung, dia pikirkan. Wa gaddar, lalu dia menetapkan. Dia tentukan. Sahir, tukang sihir. Ya. Wa mahattu lahu tamhida, aku berikan baginya kelapangan hidup yang luas. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Kalla, tidak bisa jar Allah. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda. Oke? Sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan, kalau terjemahan. Pendakian yang memayahkan. Ya, siksanya itu diibaratnya itu gunung. Innahu fakkar wa gaddar. Dia telah memikirkan lalu dia menetapkan tadi. Ya, ini ceritanya. Fakutila. Kutila ini kan kalau kita artikan bahasa dibunuh, bukan ai lu'ina, terkutuk, celaka dia. Kaifa gaddar? Bagaimana bisa dia menetapkan itu? Dari mana ketetapan itu? Nah, padahal dia sudah tahu betul bahwa semua ini batil. Tsumma qutila kaifa gaddar, kata Allah. Kemudian diulang lagi. Artinya qutila, celaka dia, kaifa. Ini baru celaka di dunia, dia celaka. Kemudian di akhirat lebih lagi. Jadi kutil 2 kali. Faqutila, celaka dia, kaifa gaddar. Jadi diceritakan setelah kejadian ini, setelah turun ayat ini hidupnya mulai susah. Si Walid ini kebunnya mulai kada hasil lagi, rusak, anaknya matian, dan sampai dia kere dan mati tertusuk busur panah di kakinya. Oke? Faqutila kaifa gaddar. Celaka dia, bagaimana dia bisa tetapkan? Tsumma qutila kaifa gaddar. Itu baru di dunia.
Summa kutil, nanti di akhirat. Summa kutila kaifa gaddar. Bagaimana dia bisa menetapkan? Summa nazar. Oke. Kemudian dia merenung, dia memikirkan. Summa abasa wa basar. Kemudian dia abas. Jadi ketika dia kumpul sama teman-temannya tadi, dia sempat ketika tidak setuju dengan pendapat mereka, dia pergi. Ya, ini yang diceritakan di Al-Qur'an. Tsumma abasa wa basar. Dia masam wa basar dan merengut. Masam dan mengkerut. Jadi basar keadaan cemberut yang lebih dari abas. Abas cemberut. Bermasam, bermuka masam. Lalu basar. Merengut. Oke. Summa adbara wastakbar. Kemudian setelah itu dia adbar, dia berpaling, wastakbar, dengan menyombongkan diri, ya. Oh bukan, ini ketika dia dengar Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Summa nazar, dia lihat, dia merenung. Summa abasa wa basar, dia pergi dari tempat yang Rasulullah SAW itu kan, dengan wajah masam dan merengut. Dia adbar wastakbar, dia berpaling dan menyombongkan diri, yaitu dengan menolak Al-Quran. Faqala, kemudian, inna hadza illa sihrun yu'thar. Oke, nah ini ayat berkenaan dengan Al-Walid. Kemudian dia berkata, in hadza, ini hanyalah, tidak lain hanyalah sihrun yu'thar, sihir yang dipelajari dari orang dulu. Nah, ini kata-katanya si Al-Walid. Oke? Nah, sampai di sini ya. Allah Subhanahu wa taala.